Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Haryanti dari Prodi Akuntansi dengan NPM 41183403240016. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan teori moderasi beragama. Nah, slide selanjutnya itu pembahasan yang pertama, pengertian moderat ada tiga. Ada yang berasal dari bahasa Latin, ada yang berasal dari bahasa Inggris, dan menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pengertian moderat berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, artinya kesedangan atau yang sedang-sedang saja. Sedangkan pengertian moderat berasal dari bahasa Inggris yaitu moderation, artinya sederhana. Terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moderat artinya seorang itu bersikap sederhana, sedang atau sewajarnya. Nah, yang dimaksud sederhana, sedang atau sewajarnya itu seseorang melakukan sesuatu atau kegiatan itu secara tidak berlebihan, tetapi sedang atau tengah-tengah saja. Selanjutnya, apakah ada Islam yang tidak moderat? Jawabannya adalah ada, yaitu Islam radikal atau secara garis besar adalah Islam bebas. Nah, apa sih contoh dari Islam radikal itu? Nah, contoh dari Islam radikal adalah eh, biasanya dia tidak mau beribadah, tidak mau mengikuti ajaran Islam, tidak mau menjalankan larangan Islam, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bahasa Arab moderat adalah wasatiyah. Nah, wasat mengandung 4 arti. Pertama, adil atau keadilan, yaitu tidak memihak salah satu pihak. Adil juga berarti jauh dari dua sisi ekstrim, atau al-bu'adu tarafain al-ifrat wa tafrid. Sebab adil terwujud dengan menjauhi sikap ekstrim. Nah, yang kedua itu sesuatu yang terbaik, atau bisa disebut juga dengan khiyar. Yang ketiga, paling utama, atau juga bisa disebut aktsaru fadla. Yang terakhir, yang keempat, tidak berlebihan dalam melakukan ibadah dan kegiatan. Nah, apa sih contoh dari tidak berlebihan dalam melakukan ibadah dan kegiatan itu? Nih, contohnya itu kayak kita menjalankan sholat sunnah sebanyak 30 rakaat, tetapi setiap malam kita menjalankan tiga sholat sunnah sebanyak 30 rakaat. Nah, pada saat itu kita sedang banyak kegiatan di luar dan kita merasa capek dan ngantuk. Nah, kita pun tidak menjalankan sholat sunnah itu dan sampai kita tidak bablas sampai sholat subuh. Eh, jadi itu bisa dinamakan dengan tidak moderat atau berlebih-lebihan. Atau ini tuh bisa disebut dengan berlebih-lebihan. Secara berlebih-lebihan lah, tidak moderat. Seharusnya kita menjalankan sholat sunnah tersebut semampu kita saja. Misalkan kita hanya mampu 2 rakaat, 4 rakaat, itu boleh. Karena kalau kita tidak mampu, tapi kita tetap paksain, itu namanya berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Padahal kita belum mampu menjalankannya, atau bisa disebut dengan kita belum bisa istiqomah. Nah, istiqomah itu harus butuh niat. Niat itu bukan hanya dari ucapan, tetapi dari hati. Kayak misalkan kita niat saja dengan ucapan kita, tapi kita belum ada di hati kita. Itu tuh belum bisa menimbulkan
rasa istiqomah kita dalam menjalankan sholat sunnah itu. Begitu. Selanjutnya, dasar dari moderat tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha binnasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh atau pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, contoh dari wasatiyah itu apa sih? Nah, contoh dari wasatiyah itu, jadi kalau ada orang ekstrim, it- itu yang salah orangnya atau agamanya. Nah, sudah tentu orangnya yang salah dikarenakan orang tersebut salah memahami Islam atau pemahamannya kurang dengan Islam, kurang wawasannya, dan lain-lain. Nah, dia itu kurang wawasannya, tetapi dia berlebihan atau bisa kita sebut tuh kayak soalim. Nah, itu tidak baik. Tapi biasanya orang-orang kalau ada orang yang seperti itu, yang disalahkan itu bukan orangnya, tetapi agamanya. Jadi orang-orang itu menyalahkan agama Islam. Sedangkan yang salah itu bukan agamanya, tetapi orangnya. Nah, orang seperti itu tidak bisa diajak diskusi dan bekerja sama, apalagi bertukar pendapat. Kita berpendapat A dengan dia berpendapat B. Nah, pendapat kita disalahkan atau dikatakan sesat sama dia karena kita berbeda pendapat dengan dia. Tetapi sebenarnya Islam tidak mengajarkan seperti itu. Namun, yang dicap jelek sama orang lain itu bukan orangnya, tetapi agamanya. Maka terjadi yang namanya Islamofobia. Islamofobia itu apa sih? Islamofobia adalah ketakutan berlebih terhadap Islam. Contohnya, orang lain melihat orang Islam memakai jilbab yang besar, mereka sudah curiga, mereka sudah ketakutan. Tetapi pada akhirnya lama-kelamaan sampai sekarang memudarlah Islamofobia tersebut. Selanjutnya, kesimpulan, saya simpulkan dari eh, pembahasan yang pertama sampai yang terakhir itu moderasi beragama.
adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang secara sewajarnya atau sedang-sedang saja dengan mengikuti ajaran Islam dan mematuhi larangan Islam sesuai yang ada dalam Al-Quran agar tidak terjadi moderasi beragama yang tidak moderat atau bisa disebut juga dengan Islam radikal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya kurang tepat dan kata-kata yang saya jelaskan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.